Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Pedagogi Sosial Kritis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai relevansi pedagogi sosial kritis dari sudut pandang Henry Giroux dan Paulo Freire dalam komunitas Merajut Bandung. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Dinda Elustari dengan NIM 2210301. Lalu saya sendiri dengan nama Fitri Ramadina dengan NIM 2206864. Saya Hanifah Fadila dengan NIM 2202689. Saya Salsabila Maumurah Hidayat dengan NIM 2202272. Pertama, di sini ada profil komunitas. Komunitas Merajut Bandung merupakan sebuah komunitas non-profit yang diketahui oleh Ibu Novi Gunawan. Komunitas ini beralamat di Jalan Manunggal nomor 5, Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40153. Tujuan dibentuknya komunitas ini itu untuk mewadahi masyarakat yang memiliki ketertarikan dengan dunia rajut dan menciptakan interaksi sosial yang kuat antar para anggotanya. Komunitas Merajut Bandung sendiri banyak melakukan kolaborasi seperti kegiatan amal untuk kelompok marginal yang tidak memiliki pendidikan dan berperan sebagai tutor dalam memberikan ilmu-ilmu terkait. Lalu selanjutnya ada tujuan analisis kegiatan komunitas Merajut Bandung dengan teori Giroux, yaitu Giroux menekankan bahwa pendidikan harus bersifat sesuatu yang bebas dari berbagai kepentingan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf di komunitas Merajut Bandung, setiap anggota dibebaskan untuk menyalurkan ide bakatnya yang berarti hal tersebut sejalan dengan pemikiran Giroux. Dalam komunitas Merajut Bandung, para pemimpin atau mentor juga dapat dianggap sebagai guru atau fasilitator. Dan mereka juga tidak hanya mengajarkan teknik merajut, tetapi juga membimbing para anggota dalam memahami segala teknik dalam kegiatan merajut. Lalu ada tujuan analisis pedagogi kritis menurut Paulo Freire menekankan dialog dan kolaborasi dalam pendidikan merajut juga merupakan kegiatan yang seringkali melibatkan kerjasama dan kolaborasi antara orang-orang. Sebagai simbol merajut dapat mempresentasikan kerjasama dan interaksi positif antar individu. Sejalan dengan prinsip dialog dalam pemikiran Freire, merajut juga memerlukan kreativitas dalam memilih pola dan warna, serta ketelitian dalam melibatkan tangan dan pikiran. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Yang pertama itu adalah pedagogi kritis sebagai pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pemahaman kritis terhadap realitas sosial. Pedagogi kritis adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pemahaman kritis terhadap realitas sosial dan politik, serta mengajarkan peserta didik untuk bersikap kritis, untuk selalu mempertanyakan suatu hal dan bertindak secara kritis terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan pemikirannya Henry Giroux dan Paulo Freire yang menjadi paradigma baru dalam kehidupan yang ada gitu, yakni pandangan yang dianut seseorang secara mendalam di dalam kehidupannya dalam melihat hubungan antara dunia dengan orang lain. Nah, paradigma di sini tuh artinya bersikap kritis. Ia selalu mempertanyakan hubungan kekuasaan yang terletak di dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola masyarakat tertentu. Nah, sikap kritis ini diiringi oleh dua hal, yakni keluasaan, wawasan, dan kepekaan moral. Wawasan yang luas dalam artinya ini adalah kemampuan untuk terus melihat sebuah persoalan dalam kaitan dengan persoalan-persoalan lainnya. Dasarnya itu adalah kesadaran akan saling keterhubungan dari segala sesuatu. Semuanya itu tentu berbarengi dengan kepekaan moral, yakni kemampuan untuk membuat penilaian baik atau buruknya terhadap suatu peristiwa dengan dasar-dasar yang masuk akal. Nah, dengan perpaduan antara sikap kritis, keluasan wawasan, serta kepekaan moral, pedagogi kritis bisa menjadi inspirasi bagi pendidikan untuk mendorong keterlibatan sosial dan membawa perubahan di dalam masyarakat. Dengan demikian, pedagogi kritis dari Giroux dan pendidikan pembebasan dari Freire, keduanya ini memberikan kontribusi besar dalam merumuskan pendekatan pendidikan yang lebih berpusat pada pemikiran kritis.
Lalu, dapat pemberdayaan individu. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Baik, selanjutnya di sini ada relevansi penjabaran teori Henry Girox dengan komunitas merajut Bandung. Dalam konteks komunitas merajut Bandung, kita dapat mengaitkan beberapa prinsip dan konsep dari teori Henry Girox. Yang pertama itu adalah pembelajaran kritis. Jadi dalam komunitas merajut, anggota mungkin tidak hanya belajar cara merajut secara teknis, tetapi juga memahami sejarah dan makna di balik seni merajut itu seperti apa. Kemudian anggota komunitas dapat menganalisis peran seni merajut dalam budaya, sejarah, dan bagaimana aktivitas tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai dan identitas. Kemudian yang kedua yaitu kritik terhadap reproduksi sosial. Jadi di sini maksudnya adalah komunitas merajut bisa menjadi wadah untuk mengkritisi pola reproduksi sosial baik melalui mengatasi ketidaksetaraan dalam aksesibilitas merajut atau melibatkan diri dalam proyek-proyek yang mendukung keadilan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pembebasan melalui pendidikan. Jadi di sini maksudnya adalah komunitas merajut itu dapat memberikan rasa pembebasan kepada guru atau fasilitator yang menjadi transformasi dalam komunitas tersebut. Jadi mereka tidak hanya mengajar teknik merajut, tetapi juga membimbing anggota dalam memahami makna dan dampak merajut dalam konteks sosial. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan sebagai praktik budaya. Di sini, komunitas merajut itu bisa dianggap sebagai praktik budaya di mana anggotanya tidak hanya berbagai keterampilan teknis merajut, tetapi juga mengembangkan pemahaman bersama tentang budaya dan nilai-nilai yang terkait dengan merajut. Kemudian yang kelima yaitu peran tutor sebagai intelektual transformasional. Jadi dalam konteks ini, pemimpin atau mentor komunitas merajut dapat dianggap sebagai guru yang menjadi fasilitator transformasi. Mereka tidak hanya mengajar teknik merajut, tetapi juga membimbing anggota dalam memahami makna dan dampak merajut dalam konteks sosial. Kemudian yang keenam yaitu budaya populer dan media. Jadi di sini anggota komunitas merajut itu dapat mengkritisi dan mengembangkan pemahaman kritis terhadap budaya populer di sekitar seni merajut. Mereka mungkin membahas bagaimana media membentuk persepsi terhadap seni ini dan berkontribusi pada penghargaan dan atau devaluasi terhadapnya. Yang terakhir yaitu pembangunan identitas dan hak asasi manusia. Jadi melalui merajut, anggota komunitas dapat mengembangkan identitas unik dan merasa terhubung dengan nilai-nilai atau sejarah tertentu. Pemahaman hak asasi manusia juga dapat muncul terutama jika komunitas merajut terlibat dalam proyek amal atau aktivisme. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis pedagogi kritis, relevansi penjabaran teori Paulo Freire dengan komunitas merajut Bandung. Yang pertama adalah pendidikan sebagai proses pembebasan. Jadi di sini komunitas merajut dalam proses belajar merajut, mereka berperan aktif dalam pengesahan kemampuan dan bakat merajutnya untuk membuka peluang bisnis yang mampu membantu peningkatan ekonomi para anggota. Kemudian yang kedua yaitu kritis terhadap sistem ketidaksetaraan. Paulo Freire sangat kritis terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Nah, dalam komunitas merajut Bandung ini memberikan kesempatan juga pada seluruh masyarakat yang berminat atau ingin mengasah bakat dalam merajut untuk bergabung menjadi anggotanya tanpa mempermasalahkan jenis kelamin atau apapun itu. Kemudian yang ketiga yaitu dialog dan partisipasi. Di sini, Freire menekankan pentingnya dialog antara pendidik dan peserta didik pada komunitas merajut Bandung, para pengurus atau tutor, dan para anggota yang belajar merajut sering melakukan kegiatan bersama guna untuk memberikan masukan dan saling menambah inspirasi antara anggota. Kemudian selanjutnya di sini adalah video dokumenter hasil dari kelompok 6. Selamat menyaksikan. Negara itu akan maju jika 10%, minimal 10% pemuda. Gotta find my way to you, even though you're
heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized. Gotta find my way to you. No matter what I do, gotta find my way to you. Kemudian di sini adalah dokumentasi-dokumentasi ketika kita melaksanakan hasil observasi bersama ketua dan salah satu pengurus komunitas Merajut Bandung. Dan ini merupakan ada hasil dari hasil merajutnya, yaitu yang disebut amigurumi, yaitu merupakan sebuah boneka yang dibuat dari hasil merajut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil observasi kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.